Halo teman-teman semuanya, sebelumnya izinkan saya mengucapkan salam Sugihoto, Namo Buddhaya. Gimana nih kabarnya teman-teman? Pastinya sehat semua dong. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang Jara Marana Sutta yang terdapat pada mata kuliah Samyutta Nikaya yang diampu oleh Bapak Kunarso SPD.MPD selaku dosen pengampu. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Anggota yang pertama ada saya sendiri, Despian Dharma Putra. Kemudian anggota yang kedua ada Luhita. Kemudian anggota yang ketiga ada Rini Setiani. Dan anggota yang terakhir ada Rizky Deslarian. Nah, sebelumnya Jara Marana Sutta ini terdapat pada buku Samyutta Nikaya bagian pertama Sagata Waga pada bab 3 Kosala Samyutta Waga pertama di sutta ketiga. Nah, udah perlu lama-lama lagi nih teman-teman, kita langsung aja beralih ke penjelasan materinya. Pengertian Jara Marana. Jara Marana berasal dari bahasa Sanskerta dan Pali. Jara yaitu usia tua dan Marana adalah kematian. Dalam agama Buddha, Jara Marana dikaitkan dengan pembusukan yang tak terhindarkan dan penderitaan terkait kematian semua makhluk sebelum kelahiran kembali mereka dalam samsara atau eksistensi siklus. Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa sebab dari usia tua dan kematian ialah kelahiran. Kelahiran tak terelakkan diikuti oleh pelapukan dan kematian, dan bersamaan dengan itu tentu secara alami akan menimbulkan kesedihan, keluh kesah, kesakitan, penderitaan, dan keputusasaan. Jara Marana Sutta. Dari pengertian di atas, Jara Marana Sutta merupakan sutta yang membahas mengenai pelapukan atau usia tua dan kematian. Kereta indah para raja menjadi usang. Jasmani ini juga mengalami pelapukan. Tetapi dhamma yang baik tidak lapuk. Demikianlah yang baik menyatakan yang baik. Nah, yang mana dikisahkan bahwa di Sawati, Raja Pasenadi dari Kosala mendekati Sang Bagawa, menyembah sambil duduk di satu sisi dan berkata kepada Sang Bagawa, "Yang mulia, apakah ada hal lain untuk kelahiran selain pembusukan dan kematian?" Kemudian Buddha menjelaskan, "Raja yang agung, tidak ada yang lain selain pembusukan dan kematian. Bahkan para pejuang dengan aula besar, banyak kekayaan dan sumber daya, banyak emas dan perak, begitu banyak cara dan sumber daya dan banyak biji-bijian, bagi mereka juga untuk yang lahir ada pembusukan dan kematian. Raja agung, bahkan para Brahma dengan balai-balai besar, para perumah tangga dengan balai-balai besar, banyak kekayaan dan sumber daya, banyak emas dan perak, begitu banyak cara dan sumber daya dan banyak biji-bijian, bagi mereka juga untuk yang dilahirkan ada kerusakan dan kematian. Raja agung, bahkan para biku yang sempurna, menghancurkan keinginan, hidup, dan melakukan tugas mereka, mengesampingkan beban mereka, telah mencapai kebaikan tertinggi, telah menghancurkan ikatan menjadi dibebaskan dengan pengetahuan benar. Kepada mereka juga ada pemecahan tubuh, peletakan bangkai, bahkan kereta kerajaan yang dihias pun membusuk. Dan untuk tubuh juga datanglah pembusukan. Ajaran pikiran tidak membusuk, yang ditenangkan dikenal di mana-mana. Dari cerita tersebut kita ketahui bahwa semua makhluk yang mencapai nibbana tentu saja akan mengalami kelahiran dan juga usia tua serta kematian.
Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai usia tua dan juga kematian. Yang mana dalam kita menjalani hidup tentu saja kita akan mengalami dua hal tersebut ya, yaitu usia tua dan juga kematian. Kematian dapat terjadi setiap saat dan tidak mengenal waktu. Oleh sebab itu, seseorang harus mampu menghadapi saat-saat terakhir dengan berani dan tenang. Hakikat kematian yang tidak dipahami dengan benar dapat menimbulkan rasa ketakutan. Kematian dianggap sebagai suatu yang mengerikan sehingga pemikiran itu menimbulkan penderitaan. Apabila telah memahami hakikat kematian, akan timbul pemahaman, pengertian mengenai hakikat segala sesuatu apa adanya, yaitu tidak kekal atau anicca, sulit dipertahankan atau dukkha, dan tidak memiliki inti atau anatta. Ketidaktahuan terhadap hakikat sejati kehidupan menyebabkan manusia menjadi menderita apabila melihat ataupun mendengar peristiwa kematian. Begitu menyadari hakikat kehidupan, manusia mampu menghadapi kesementaraan semua hal yang terkondisi dan mencari pembebasan. Sebelum seseorang dapat memutuskan roda samsara, mencapai pembebasan abadi atau nibbana, maka akan tetap mengalami kematian. Adapun objek-objek atau gambaran batin yang akan muncul ataupun timbul pada saat menjelang kematian. Yang pertama yaitu objek karma atau kama aramana, yaitu ingatan pada suatu perbuatan baik atau buruk yang pernah dilakukan seseorang sebelum meninggal. Yang kedua, objek bayangan karma atau kama nimitta aramana, yaitu suatu ingatan yang muncul dengan sendirinya dan bukan merupakan ingatan tentang sesuatu perbuatan baik ataupun buruk, tetapi suatu simbol dari perbuatan yang pernah dilakukan. Yang ketiga, objek simbol karma atau gati nimitta aramana, yaitu simbol yang membawa seseorang terlahir ke alam bahagia ataupun alam menderita. Baik, selanjutnya 4 macam sebab kematian. Buddha Gotama mengajarkan bahwa kematian pada dasarnya diakibatkan oleh 4 macam sebab. Yang pertama, kematian disebabkan habisnya usia atau ayukaya marana, yaitu kematian yang disebabkan usia tua atau telah mencapai batas usia rata-rata. Yang kedua, kematian disebabkan habisnya karma atau kamaya marana. Dimaksudkan orang yang mati dalam usia muda, masih bayi atau kanak-kanak, masih bujang atau gadis yang belum sempat mencapai batas usia. Yang ketiga, kematian yang disebabkan habisnya usia dan karma atau upacaya marana, yaitu kematian yang dialami oleh seseorang karena batas usia dan karmanya tepat waktunya telah habis. Yang keempat, kematian disebabkan oleh gangguan lain atau upacetaka marana, yaitu kematian yang belum habis masa usia dan karmanya. Kematian ini disebabkan karena bencana seperti kena tembak, tertabrak mobil, tenggelam, diterkam binatang, kelaparan, kehausan, kena penyakit menular, dan lain-lain. Sebelum seseorang dapat memutuskan roda samsara mencapai pembebasan abadi atau nibbana, maka akan tetap mengalami kematian. Oleh karena itu, kita perlu
memutus 12 mata rantai sebab musabab yang saling bergantungan atau yang sering kita kenal dengan hukum Paticca Samuppada. Selanjutnya, Paticca Samuppada. Imasmisati idam hoti isa uphada idam uphajati imasming asati idam nahoti imasa nirodha idam nirohajati, yang artinya dengan adanya ini maka terjadilah itu, dengan timbulnya ini maka timbullah itu, dengan tidak adanya ini maka tidak adalah itu, dengan terhentinya ini maka terhentilah itu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Desklarian. Rangkaian dari Paticca Samuppada ini adalah batin dan jasmani adalah sebab kesadaran. Terus kesadaran adalah sebab batin dan jasmani. Terus batin dan jasmani merupakan sebab kontak. Kontak merupakan sebab perasaan. Terus perasaan merupakan sebab nafsu keinginan. Nafsu keinginan merupakan sebab kemelekatan. Kemelekatan merupakan sebab proses perwujudan. Proses perwujudan merupakan sebab kelahiran. Kelahiran merupakan sebab usia tua dan kematian, kesedihan, ratap, tangis, kesakitan, duka cita, dan putus asa. Demikianlah timbulnya seluruh rangkaian penderitaan ini. Dengan adanya kelahiran, maka akan muncullah usia tua, sakit, dan kematian, yang mana itu akan dialami oleh seluruh makhluk yang belum mencapai kebahagiaan sejati atau nibbana, baik manusia, dewa, binatang, Brahma, arahat, pasti akan masih mengalami usia tua dan kematian. Untuk itu, kita perlu menyadari adanya anicca, duka, dan anatta. Dan untuk terbebas dari penderitaan tersebut, kita harus memutus 12 mata rantai sebab yang saling bergantungan, yaitu Paticca Samuppada. Nah teman-teman, itu adalah penjelasan dari Jaramarana Sutta, dimana Jaramarana Sutta berisikan tentang usia tua dan kematian. Nah, sekian presentasi atau penjelasan materi tentang Jaramarana Sutta dari kelompok 3. Bila ada kesalahan kata atau salah-salah ucap atau kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi teman-teman yang mendengarkan materi dari kelompok 3. Sekian saya ucapkan, Sukihoto Namo Buddhaya.